Sobat Merkuri, sahabat dan seperti biasa di hari Kamis setiap pukul 3 hingga 4 sore ada perbincangan Business Talk sahabat ya, bersama dengan Erlangga Business Community ABC. Kita hadir Business Talk ini setiap 2 minggu sekali di hari Kamis sahabat, dari pukul 3 hingga 4 sore. Dan di edisi 14 Desember 2023 kali ini ada para fresh graduate ketiganya, kalau saya fresh air ya, akan menemani Anda sahabat di perbincangan Business Talk kali ini. Karena tema kita tidak jauh-jauh terkait dengan fresh graduate, yaitu kiprah fresh graduate memulai bisnis. Ketiga narasumber saya yang hadir ini akan sharing seperti apa mereka memulai bisnisnya. Tadi sebelum memulai saya tanyakan apakah ini bisnis yang dimulai dari nol? Ya, mereka jawab seperti itu sahabat. Mereka akan menceritakan lebih lanjut terkait dengan bisnis yang mereka bangun dan di bidang apa saja. Serta ketiga narasumber saya ini dari jurusan yang berbeda-beda gitu ya, bahkan bertolak belakang dari usaha mereka. Sudah hadir di studio ada Mas Divandi Wahyu, sarjana sains ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Terima kasih sudah hadir di Business Talk untuk sharing ya bagaimana memulai bisnis dari teman-teman fresh graduate ini. Nah, bisnisnya ini adalah namanya Mas Kopat CV. Mohon maaf, tidak Mas Pokat. Mas Pokat, ya kan? Mas Pokat ini hanya itu saja, tapi tulisan di sini Mas Pokat CV Avokausa Magna. Ya, jadi kalau boleh jelasin sedikit. Mas Pokat itu brand kami, badan usahanya CV Avokausa Magna. Yeah. Nah, kalau saat ini alhamdulillah kami menjalani bisnis fokusnya di kuliner. Ada 2 brand yang kami kelola. Ada Mas Pokat, minuman alpukat kocok kekinian dengan berbagai varian rasa. Yang kedua ada manja-manja cokojar, jadi kue kering yang disiram glis seperti itu. Terus ada juga fashion mukena. Jadi ada 3 itu. Ya, jadi CV-nya adalah Avokausa Magna karena makanan dan juga fashion gitu ya, kuliner dan juga fashion gitu ya. Itu tadi sahabat ada 2 brand lah ya, bisa dikatakan gitu ya, Mas Divandi, ada 2 brand kuliner dan juga fashion. Jadi CV-nya adalah Avokausa Magna. Salah satu yang jadi maskotnya yaitu Mas Pokat ini gitu ya. Ya, karena yang paling lama dan itu yang merintis awal-awal sebelum bisnis-bisnis yang lain berkembang. Nah, seperti itu di awalnya. Selain ada Mas Pokat, owner dari Mas Pokat, ada juga Mbak Diana Zaini ya, sarjana kedokteran gigi. Usahanya apa? Jauh ya. Boleh dekat Mbak Diana, yaitu Amanah Rent Car and Travel. Betul ya? Betul Bu, Amanah Rental Car and Travel. Ini memulai yang benar-benar dari nol atau karena memang hobinya travel gitu ya, traveling gitu, akhirnya bisnis ini aja deh gitu? Dari ketidaksengajaan awalnya. Kenapa bisnis ini ada? Karena yang pertama ada ibu-ibu dari perumahan tetangga tuh awalnya pengen selalu minjem untuk pakai ke panti asuhan gitu. Nah, mulai dari situ awalnya unit kami itu ada 1, jadi berkembang. Nah, kepikirannya kenapa nih kok nggak dipakai untuk bisnis yang lain aja gitu. Jadi mulai dari situ bukan hanya mobil-mobil biasa, tapi juga ada high age, Elove kayak gitu-gitu. Jadi mulainya dari nggak sengaja karena komplek tetangga sering pinjam, wah ini peluang bisnis nih ya, akhirnya dikembangkan gitu ya. Satunya ini adalah suite, berhubungan dengan suite, produknya ada di sini ya sahabat, untuk sahabat-sahabat Merkuri yang tidak bisa melihat, nanti di YouTube channelnya Merkuri ada bisa menyaksikan produk dari sosweet.id. Ini ada di depan sini ya sahabat. Ada Mbak Rahmah Alif Fatina, sarjana hukum. Nah, sarjana hukum bikin. Mohon maaf, untuk bukan sarjana hukum tapi sarjana humaniora. Humaniora, hum itu humaniora ya berarti. Oh iya, kalau SH itu berarti hukum ya. Sarjana humaniora. Ini malah berbeda sekali gitu ya. Dengan bisnis kuenya ini Sosweet. Produknya dari Sosweet sendiri apa saja? Untuk saat ini fokusnya di kue sus sama beberapa kadang ada request custom cake gitu. Biasanya yang di custom cake itu tuh seperti apa? Roll cake.
roll cake itu. Itu bisa dilihat di Instagramnya atau seperti apa untuk galerinya? Kalau yang galeri di Instagram baru yang fokusnya di susnya aja. Karena yang roll cake masih pelan-pelan nanti bertahap. Kalau susnya sendiri feelingnya ada berapa macam? Untuk saat ini ada varian rasanya, ada vanilla, coklat, sama strawberry. Terus nanti bisa mix juga. Maksimal dua rasa. Berawal dari hobi kah atau seperti apa? Kalau tadi kan tidak sengaja gitu ya. Kalau Mbak Rahma sendiri seperti apa? Untuk So Sweet ini kebetulan karena saya pribadi suka masak, suka baking juga, dan kebetulan kemarin waktu pandemi 2021 itu cukup banyak waktu luang di rumah selain berkuliah online gitu. Jadi untuk ya sekedar refreshing akhirnya mencoba bikin kue sus, terus mengajukan proposal ke program mahasiswa wirausaha dari UNER itu. Terus akhirnya jadilah So Sweet ini juga. Itu awal kali berarti pas pandemi 2020 atau 2021 itu ya? Iya, Lahirnya sendiri 2021. 2021 karena banyak waktu luang gitu ya. Akhirnya punya produk terus bikinlah proposal untuk mengajukan gitu ya. Untuk perizinan karena sekarang kan sudah fresh graduate ya, sudah lulus dan sudah jadi sarjana humaniora. Perizinan-perizinan yang dilakukan untuk bisnisnya seperti apa? Untuk So Sweet ini udah halal, sudah mengajukan sertifikasi halal juga dan sudah di ACC. Halal saja atau NIB, PIRT? NIB juga sudah, NIB halal. NIB dan juga halal ya, yang lainnya masih dalam proses untuk ya, menyusul gitu ya. Dalam proses. Karena kalau bisnis kuliner atau makanan seperti ini perizinannya cukup lumayan itu ya. Gitu ya. Mas Ivani juga gitu ya. Betul. Kalau untuk Mas Pokat sendiri mengawalinya karena ini produk pertama yang dipunya oleh dari CV Avo Kausa Makna. Mulainya kapan? Kalau mulai sendiri mulai tahun 2020 Mbak. Tapi sebelum itu sebenarnya ada usaha juga percetakan. Jadi kita mulai sejak SMA kurang lebih 3 tahun, pandemi semua otomatis harus ibaratnya stuck lah di sana. Akhirnya kita pivot. Pivotnya mulai dari kuliner. Kenapa kuliner? Karena hal yang paling bisa kita lakukan ketika masa PSBB. Kebetulan di rumah ada lahan gitu di depan. Akhirnya kita bikinlah kuliner, tapi spesifiknya di minuman alpukat tadi. Berawal dari survei sebenarnya. Kita survei ke pemuda atau pelajar wilayah Sidoarjo, Sukodono, karena rumah saya di sana. Nah ternyata di waktu COVID mereka bosen dengan minuman kekinian. Waktu itu lagi booming Thai tea, boba kayak gitu. Ternyata lebih spesifiknya di olahan buah. Olahan buahnya kita prioritaskan lagi di alpukatnya tadi. Berawal dari situ akhirnya kita pede buat riset lah produk minuman spesialisnya di alpukat tadi dengan berbagai varian rasa. Gitu. Jadi itu awalnya ya karena memang sudah berarti hobi ya memulai usaha itu sebuah hobi ya, menjalankan usaha itu karena mulai dari SMA sudah mulai berusaha, kemudian karena pandemi stuck, kemudian ini apalagi ya gitu, kuliner semua orang pasti akan makan gitu, akan minum gitu ya, akan mengkonsumsi gitu ya. Pilihannya ya itu paling mudah lah. Mamin itu ya. Dan paling mudah, tapi juga harus dilihat belum tentu semua orang juga menyukai, akhirnya bikin riset pasar itu ya. Berarti sepenting itukah riset pasar untuk memulai usaha kalau menurut Mas Divandi seperti apa? Penting banget itu Mbak. Karena saya juga backgroundnya dari FST juga, dari sains yang mana sering lah ketika di kampus berkutat terkait data. Berawal dari bisnis yang sebelumnya hanya berawal dari hobi dan berawal dari asumsi kita, itu ternyata pelajarannya adalah akhirnya dari segi market kurang fit. Padahal yang dicari orang kan produk market fit. Jadi produk yang dibutuhkan sama pasar, akhirnya kita buat sesuai dengan kebutuhan pasar. Akhirnya ketika kita buat, kita launch, akhirnya bisa diterima pasar. Nah, maka dari itu, dari pelajaran bisnis yang sebelumnya, kita melakukan riset dulu. Ketika udah menemukan market yang pas, kita survei tadi, akhirnya baru kita launch produk itu tadi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi memang butuh riset ya, meskipun pengen bikin ini nih, tapi harus dilihat lingkungan sekitarnya, pangsa pasarnya itu bisa nggak produk ini diterima oleh pasar gitu ya.
ini karena anak sains yang bilang gitu ya. Jadi semuanya by data, tapi itu yang dilakukan dan sampai sekarang masih tetap berjalan gitu ya. Ya, riset. alhamdulillah. Kita mulai tahun 2020 Ya. berawal dari satu outlet yang mana sederhana banget, dari meja rumah yang kita sulap jadi gerobak. Ya. Habis itu bisa berkembang jadi 2 outlet, 3 outlet, dan saat ini ada 7 outlet yang tersebar di Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Cukup luar biasa ya gitu ya, karena sudah mulai berkembang, sudah ada beberapa cabang gitu ya, makanya benar-benar diseriusin. Apakah juga mengajukan proposal ke kampus, karena kan kalau di kampus itu pasti akan ada paling tidak supaya memacu para mahasiswa ini untuk jadi entrepreneur. Ya. Mengajukan juga sama seperti Mbak Rahma juga atau seperti apa kalau Mas Divandi? Pasti. Yang namanya kita mahasiswa, bootstrapping, dana terbatas, Ya. modalnya ya ala kadarnya kayak gitu Pak ya. Otomatis kita harus cari pendanaan. Pendanaan kalau kampus itu sebenarnya paling enak. Kenapa? Karena kita di kampus difasilitasi, ada program kalau di UNIR namanya PMW, Program Mahasiswa Wirausaha, yang mana kita hanya submit proposal ide bisnis. Ya. Meskipun belum jalan itu bisa, tapi kalau bisa lebih baik jalan kurang lebih 6 bulan. Nah, dari sana kita bisa nanti dapat fundraising pendanaan pertama. Terus juga saya dulu karena butuh pendanaan lagi untuk pengembangan bisnis, saya ikut kompetisi bisnis kayak gitu-gitu, terus pitching dan lain sebagainya. Nah, dari dana-dana tersebut kita himpun, kita gunakan untuk pengembangan lagi dan juga melakukan ekspansi di titik-titik yang lain. Itu kalau menurut Mas Wandi berarti begitu besar ya manfaatnya untuk pengembangan bisnis dari yang dipunya oleh Mas Divandi? Besar banget. Karena kita mahasiswa yang starting bisnis dari awal tidak dikasih modal gitu ya dari orang tua, tapi benar-benar kita rintis. Karena nggak semua mahasiswa gitu Mbak ya, punya privilege khusus. Betul. Maka kita harus struggle dari awal. Salah satunya yaitu tadi pakai dengan kita ikut kompetisi bisnis, kita submit proposal ke kampus dan lain sebagainya. Kalau berdua ini kan bisnis kuliner ya, dessert dan juga minuman, yang bisa dikatakan juga minuman dessert gitu ya, Mas Pokat ini. Kalau Mbak Diana ini kan duanya ini kan modalnya juga tidak seberapa. Kalau tour and travel atau rencar dan juga travel ini kan modalnya juga cukup lumayan ya di awal ya. Untuk permodalan sendiri kalau Mbak Diana seperti apa? Apakah melakukan, nggak mungkin ya, saya punya ide bisnis, bisa juga kah dilakukan seperti kedua narasumber yang lain atau seperti apa untuk amanah rencar travel ini? Pada awalnya kan kalau boleh cerita nih, unit masih satu ya, masih satu, terus kita coba jalan ternyata ada kendala. Nah, apa tuh kendalanya? Kendalanya tuh variasi dari mobil tuh masih dikit, otomatis customer kan kurang trust gitu kepada kita. Nah, dari situ mulai cari-cari ilmu, kemudian kita juga jalin mitra dengan yang lain, kemudian dari benefit itu tadi sedikit-sedikit tuh bisa nabung kan, sampai sebulan 10 sampai 15 jutaan. Nah, dari tabungan-tabungan itu nanti tuh bisa buat DP mobil, terus nanti akhirnya dari satu tuh bisa nambah. Nah, sekarang bukan lagi amanah rental car yang mencari mitra, tapi mitra yang datang kepada kita. Nah, dari situ kita mulai punya banyak katalog mobil, jadi customer tuh lebih trust ke kita. Dari yang mulanya kita tuh jalan di mobil-mobil reguler, kita udah ke mobil-mobil premium, bahkan kita ke mobil-mobil besar seperti Hi-Ace dan LV. Itu untuk amanah rencar and travel sendiri mulainya kapan? Mulai ada ide setelah tetangga komplek ini banyak atau sering meminjam, itu seperti apa? Awalnya tuh pas 2020 akhir. Nah, pada saat itu ini pertentangan dengan orang tua sih sebenarnya. Karena punya mobil masih satu, dipinjemin ke tetangga perumahan yang kita bahkan nggak kenal, nggak ada jaminan dan lain-lain. Nah, itu pertengkaran di situ coba meyakinkan orang tua, ditambah juga dengan ada namanya Coach Hengki. Pada saat itu saya melakukan pembinaan di Palembang dengan Coach Hengki, kemudian saya diskusi dengan beliau, ini saya ada masalah gini, ada trust dari orang tua yang masih kurang dan seperti itu. Nah, tapi dari situ kembali lagi, namanya anak kan harus ada pembuktian ke orang tua. Nah, ketika ini udah kita dapat,
orang tua tuh udah bisa ngeliat tuh ternyata jalan ya ini. Nah dari situ orang tua bisa dukung gitu, bisa dukung. Nah akhirnya sekarang Amanah Rental Car tuh punya pegawai-pegawai, punya driver-drivernya gitu. Dan dari pembuktian itu mulai sudah berapa lama misalnya memulai dari Amanah Rencar, kemudian orang tua oh ternyata juga oke lo sudah ada tambahan dari hasil tersebut, ada tambahan unit lagi, itu berapa lama prosesnya? 2021 itu udah mulai kelihatan banget sih Mbak. Di 2021 tuh mitra udah berdatangan, apalagi di Pandemi itu ya padahal. Di 2023 ini kita apalagi kita nggak cari mitra tapi mitra yang datang. Dan kliennya kalau untuk Amanah Rencar sendiri biasanya corporate kah atau ibu-ibu pengajian kah atau seperti apa? Nah untuk kliennya tuh kita nyabangnya di wisatawan. Jadi kita tuh juga sering kirim unit ke Gubeng, kemudian kita di bandara juga, ke pasar turi, stasiun pasar turi juga kita di situ. Selain itu kita juga dengan warga lokal juga. Nah selain warga lokal, anak-anak mahasiswa kayak di UNER tuh mereka sering ini agak betul suka nongkrong di Malang kayak gitu-gitu, ke Batu kayak ke gitu. Bromo gitu ya. Sering banget customer minta diantar. Terus selain itu ibu-ibu yang pengen pengajian Wali Songo seperti itu. Jadi beragam klien-klien yang hadir. Ini malah ketiganya adalah memulai bisa dikatakan pandemi yang menjadi awal mula gitu ya. Berarti pandemi itu bukan akhir ya, jadi awal ya buat ketiganya ini ya. Kalau untuk Mbak Rahma sendiri, kenapa memilihnya adalah ini SUS ini adalah menjadi icon dari sosweet.id? Kenapa? Karena ini sih waktu itu kepikiran, kata biasanya orang suka ngomong so sweet gitu. Terus akhirnya yaudah pas nih jualannya kue sus. Terus akhirnya brandingnya so sweet itu tadi. Sus yang sweet ya, jadi digabungnya so sweet gitu ya. Jadi digabunglah kata-kata itulah yang menjadi icon dari sosweet.id ini. Nah kalau bicara tentang dukungan kampus, pendanaan sajakah? Tadi Diana juga mengatakan ada coaching yang mendampingi. Untuk yang lainnya itu juga dilakukan atau seperti apa setelah ikut di program PMW ini? Iya, jadi program PMW itu bukan hanya sekadar pendanaan aja. Jadi di sana juga ada pendampingan kurang lebih selama 6 bulan juga. Ada mentor yang mendampingi teman-teman yang baru mulai usaha kayak gitu. Sampai nanti ada tahapan-tahapan seleksi lagi, di akhir setelah masa inkubasi tadi barulah kita didanai kurang lebih kayak gitu. Nah di UNER sendiri selain dari PMW juga ada yang namanya inkubator bisnis. Nah itu the next levelnya lah. Ketika produk itu udah diterima sama pasar, produk market fit, biasanya teman-teman itu nextnya masuk ke sana yang mana lebih intens lagi. Bertemu dengan coach-coach dan mentor-mentor yang hebat juga, yang mana secara kapabilitas juga lebih mumpuni, sehingga kita dalam merintis bisnis tadi lebih terarah, nggak sampai stuck dan nggak tahu arah, kurang lebih kayak gitu. Ya, itu juga dilakukan ya. Untuk saat ini kan teman-teman ini adalah fresh graduate ya, sahabat. Nanti di jeda yang setelah jeda di sesi yang kedua ini saya pengen menanyakan, ini kan mereka melahirkan, jadi kan kayak punya anak gitu ya. Mereka masing-masing udah punya anak gitu ya, punya anak yaitu usaha bisnis mereka. Tapi kalau ada tawaran pekerjaan yang lebih lagi, apakah anak ini harus dititipkan atau ditinggalkan? Seperti apa? Tetap stay tune di Business Talk, sahabat, bersama dengan Erlangga Business Community. Anda juga bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di perbincangan Business Talk kali ini dengan tema Kiprah Fresh Graduate Memulai Bisnis di 5620096 atau di WhatsApp Call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community, sahabat, dengan tema Kiprah Fresh Graduate Memulai Bisnis. Sudah ada 3 narasumber ya, ada Mas Divani Wahyu, Sarjana Science, owner dari Maskopat, dan juga founder CV Avo Kausa Makna, karena ada tidak hanya kuliner, ada juga produk fashion yang dihasilkan oleh Mas Divani, dan juga Mbak Diana Zainiyah, sarjana kedokteran gigi yang memiliki bisnis Amanah Rencar and Travel, dan juga Rahma Alif Fatina, sarjana humaniora sosweet.id. Sahabat ya, untuk produknya salah satunya adalah sudah ada di studio di depan kita ini, yaitu SUS, karena SUS Sweet ya, itu tadi sosweet.id ini. Dan kalau nanti itu pertanyaan yang sebelum jeda iklan saya simpan terlebih dahulu, saya pengen menanyakan
pada Mas Divandi, produk lainnya fashion itu muncul setelah berapa lama pengembangannya? Jadi kan apa yang mendasari juga, wah ini harus dikembangkan yang lainnya ini bisnis fashion. Apa yang melatar belakangi juga muncul yang lain? Ya, kalau fashion sendiri ini muncul karena waktu itu lihat peluang, Mbak. Jadi peluang di tahun 2021 Ya. ketika lebaran, masa lebaran, tetangga-tetangga itu banyak banget yang nyari terkait mukena. Tapi mukenanya itu enggak yang mukena biasa aja. Mereka pengennya mukena yang kopelan sama anaknya. Oh, Kayak gitu. iya. Jadi target kami itu adalah mama-mama muda. Yang mana secara di sosial media mereka lebih suka engage dengan follower mereka, menunjukkan kehangatan bersama sang buah hati kayak gitu, balita, TK, SD, berjamaah tarawih bareng kayak gitu. Nah dari sanalah akhirnya kita buatlah mukena couple kayak gitu. Nah kebetulan ketemulah produsen. Jadi kami bukan produsen sendiri, tapi kami mencari mitra yang bisa bantu kami dengan konsep itu tadi kayak gitu. Akhirnya terlahirlah mukena couple dengan brand Bisya Mukena. Jadi memang idenya itu muncul saat Lebaran gitu ya, kopelan untuk mama muda ini. Tapi memang bukan konveksi sendiri gitu ya, tapi ada kerjasama dengan konveksi lain gitu ya, yang ada di sekitar Di Sidoarjo, betul. lokasi tempat tinggal gitu ya. Jadi memberdayakan juga masyarakat yang ada di sana konveksi. Apakah itu konveksi yang itu atau ibu rumah tangga yang bisa jahit di rumah sendiri atau seperti apa kalau untuk yang kurang itu? lebih kayak gitu. Jadi ibu-ibu yang punya keahlian jahit di rumah seperti itu yang mengerjakan produk-produk mukena kami. Kayak gitu. Berarti ini kan pengembangan bisnisnya kan sudah mulai naik lagi gitu ya, dari yang hanya kuliner minuman gitu ya, Mas Kopat ini, Mas Pokat ini ya sahabat, kemudian berkembang jadi ada fashionnya. Nah untuk melakukan kedua bisnis ini kan bertolak belakang gitu ya, satunya fashion, satunya kuliner gitu ya. Itu seperti apa dalam menjalankannya kalau Mas Divandi? Ya, jadi alhamdulillah di bisnis saya yang awal itu sudah ada timnya juga. Jadi udah ada tim yang mana kita udah jalan 1 tahun dan sudah terbentuk sistemnya. Sehingga secara saya sendiri sebagai founder bisa tinggal mengkontrol, bukan masalah teknis-teknis saja, tapi lebih ke mengkontrol dari jobdesk masing-masing tim tadi. Nah ketika itu tadi sudah bisa diotomasi, akhirnya kita mencari peluang lain. Peluang lain yang bisa kita garap dari segi peluang di pasar dan juga dari segi supply-nya dalam artian produksinya tadi. Akhirnya ketemulah tadi di Mukena. Nah ketika bisnis yang Mas Pokat sudah bisa jalan otomasi, kita akhirnya fokusnya nanti di Mukena. Ketika Mukena tadi sudah jalan juga dan udah punya tim, mungkin nextnya adalah nyari peluang-peluang lain atau mengembangkan dari bisnis yang ada untuk lebih besar lagi. Dan karena Mbak Roma ini juga sama-sama kuliner, kalau untuk pengembangan bisnisnya sendiri seperti apa dari sosweet.id ini untuk saat ini? Untuk saat ini Sosweet emang mengandalkan masih pre-order, cuma ada mulai kerjasama dengan ini proses kerjasama sama beberapa kafe. Untuk produknya ada di situ gitu ya, bisa hadir di situ ya. Karena ini kan jadi teman buat ngopi juga gitu ya, karena size-nya juga bisa disesuaikan sahabat. Nah kalau untuk Raincar sendiri pengembangan bisnisnya seperti apa? Karena kan tadi sudah berkembang dari 1 unit, kemudian berkembang dari beberapa unit, jenisnya juga lebih beragam gitu ya. Sudah ada pegawai juga. Untuk saat ini pengembangan yang dilakukan oleh Mbak Dena seperti apa? Pengembangan sejauh ini sih yang masih kita omongkan bareng-bareng adalah Amanah Wedding Card. Jadi kita mau usung konsep Amanah Wedding Card karena kita ada premium mobil juga dan juga kayak mobil-mobil yang besar tadi itu juga masih oke juga di Wedding Card. Untuk keluarga gitu ya. Nah karena kan konsep ini saya pikir nggak ada matinya. Nah selain itu kita juga kepikiran bahwa buka cabang di kota lain juga gitu. Pengembangannya adalah ekspansi ke luar daerah gitu ya. Itu juga sudah dilakukan oleh Mas Pokat juga di beberapa daerah ya, tidak hanya di Sidoarjo, di Gresik juga sudah mulai ada. Itu yang dilakukan. Nah, sambil kuliah sambil memanage bisnis. Itu seberapa ribet dan puyeng? Belum tugas, belum mungkin ada praktek dan lain sebagainya gitu. Seperti apa kalau Mbak Rahma melakukannya? Baik,
Kalau saya sendiri kan memang dari FIB, itu studi Kejepangan. Ya. Jadi memang karena ini kebetulan Sofitnya pas pandemi juga, jadi pas online cukup membagi waktunya cukup mudah karena bisa disambi juga gitu. Karena memang banyak online waktu pandemi gitu ya. Iya. Tapi kan ada beberapa tugas yang mungkin akan lebih banyak gitu ya dulunya. Nah ini kalau sarjana kedokteran gigi kan sekarang waktunya koas juga gitu ya. Seperti apa menjalankan antara kuliah kemudian sekarang juga setelah kuliah kok masih koas gitu ya, masih beberapa tahun lagi dan juga memanage bisnis. Seperti apa kalau untuk Mbak Diana? Kalau memanage bisnis, kalau boleh disclaimer dikit, kebetulan saya lagi ambil S2 juga, jadi selain koas, S2 dan juga pegang bisnis juga. Nah itu Jadi kan akan kalau lebih bisa- tight lagi ya waktunya. Kalau dibilang meledak banget. Jadi kalau boleh cerita, pernah di suatu waktu tangan kiri saya ini, tangan kanan saya ini pegang telepon, nerima customer yang agak cerewet. Jadi beliau ini agak trouble, jadi harus dialihkan ke saya. Jadi saya yang ngurusin customer di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri Zoom saya. Baik dokter, sebentar ya dokter. Iya dok, untuk osteopasinya itu sebenarnya dari sini. Baik bu, iya mohon maaf bu untuk ini. Jadi Multitasking gitu ya. ini kepala ini rasanya kalau otak ini boleh dibagi-bagi, ini dibagi-baginya agak meledak. Awalnya sih gitu, cuman udah jalan beberapa tahun udah agak settle nih sekarang. Jadi Ritmenya sudah tahu gitu ya. Kalau ada konflik seperti ini menghadapinya, kalau ada kuliah yang benar-benar ini harus seperti ini gitu ya, pusingnya gitu ya. Itu sudah dulu mulai meledaknya itu ada banget sih mbak, tapi sekarang kan yang nge-handle adminnya kan juga agak lumayan banyak, jadi udah agak slow, agak tenang gitu. sudah mulai agak gitu ya. Jadi masih agak ribet gitu kan. Jadi juga istilahnya koas, juga S2, juga memanage bisnis itu jadi membagi-baginya itu yang cukup lumayan tapi masih berjalan dan berkembang sampai dengan saat ini itu kan cukup luar biasa. Nah, kalau untuk Mas Divani sendiri karena kan untuk memulai mungkin orang mengatakan memulai itu mudah tapi untuk menjaganya itu yang Betul. nah ya kan Iya. itu seperti apa sambil kuliah juga supaya tetap bisa berjalan dengan baik keduanya gitu. Iya. Jadi kalau boleh cerita ketika waktu itu kan pandemi. Pandemi kita posisi semua di rumah. Tapi ketika di kampus dulu juga kebetulan aktif di himpunan. Karena ya. jadi ketua himpunan juga. Otomatis secara waktunya juga padat banget. Nah, gimana cara manage waktunya? Kita harus punya prioritas dan juga to-do list. Kayak gitu. Jadi kita meskipun udah punya bisnis, tapi yang namanya tugas utama sebagai mahasiswa kuliah Ya. itu juga harus tetap jadi prioritas utama juga. Ya otomatis ketika karena dulu pandemi di rumah itu masih bisa menyambi. Dan alhamdulillah ketika udah masuk di tahun 2022 kembali Ya. untuk fokus di skripsi karena bisnis tadi udah jalan dan otomasi ada timnya juga, akhirnya bisa mulai ditinggal kayak gitu. Jadi kuncinya itu tadi, kita bukan superman, Ya. tapi kita itu super tim. Ya. Jadi kita harus nyari tim yang punya visi yang sama, punya yang tekad yang sama, sehingga kita bisa bagi-bagi tugas, bisa lebih ringan dan bisa mengerjakan di bagian masing-masing. Kayak gitu. Jadi itu tadi ya sahabat, semuanya bisa asal benar-benar konsisten, kemudian ya apapun itu pasti akan ada naik turunnya gitu ya, pasang surutnya, tapi mereka memprioritaskan adalah kuliah. Jadi bukan usaha itu menjadi utama, tapi usaha itu sampingan, mainnya itu adalah kuliah itu ya. Jadi jangan terbalik ya, tapi kalau boleh imbang itu juga akan lebih baik lagi gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Meta, pertama kali jualan untuk bisnis makanan minuman. Jadi untuk dua narasumber saya, untuk Mas Divani dan juga Mbak Rahma, pertanyaannya, pernah nggak merasakan kalau jualannya tidak sesuai ekspektasi alias tidak laku? Saat itu apa yang dilakukan? Mbak Rahma pertama seperti apa? Baik, kalau dari saya sendiri selama proses SoSweet berjalan ini sampai sekarang, misal ya pasti ada plus minus ya, maksudnya dari kan juga kembali ke selera Ya, konsumen pasar gitu ya. Misal ada yang tidak sesuai gitu, nanti kita coba follow up dulu. Misal ke konsumennya itu tadi kenapa ada keluhannya di bagian apa, dan nanti untuk selanjutnya kami perbaiki dan coba lagi kirim tester mungkin seperti itu sejauh ini. Berani menerima masukan gitu ya, karena untuk makanan dan minuman ini kan bergantung dengan selera gitu ya. Kalau menurut Mas Divandi sendiri seperti apa? Pernah nggak
tidak sesuai dengan ekspektasi alias tidak laku saat pertama kali berjualan bisnis makanan Pernah. minuman ini? Jadi sebenarnya sebelum Mas Pokat itu ada bisnis makanan juga. Namanya itu Getas. Oh, Tahu Getas nggak, Pak? ya tahu. Nah, jajanan ketan kayak Betul. gitu. Ya itu. Nah, itu dulu mulai karena iseng kalau dulu. Jadi kita mulai iseng terus kita sok ide aja tanpa adanya survei, tanpa adanya lihat market. Kita ngelihat ada di suatu pasar Iya. dia jualan getas, satu-satunya orang yang jualan dan ramai banget. Terus kita ngelihat, lah jualan ini aja masa kita nggak bisa gitu. Iya. Sok pede kayak gitu. Kita ngide lah bikin kayak gitu, tapi ada variannya yang lain. Otomatis secara diferensiasi kan kita lebih oke, asumsi kita. kayak Iya. gitu. Dengan target pasar kita geser yang mungkin harganya kalau di pasaran murah kita naikin kurang lebih 2.000 lah. Kayak misal awalnya 5.000, satu porsi kita jadi 7.000 kayak gitu. Kita akhirnya coba buka, ternyata hasilnya apa? Orang penasaran aja. Terus selanjutnya nggak balik. Iya. Nggak balik karena itu tadi kita nggak melakukan survei terlebih dahulu. Terkadang inovasi yang kita pikir itu bagus belum tentu bagus menurut pasar. Ah, ya. Nah, jadi yang getas yang menurut kita tadi oke, ternyata Ya. menurut orang itu kok aneh gitu malah. Akhirnya dari situ kita belajar. Akhirnya kita terapkan di Mas Pokat, kita harus survei dulu benar-benar bukan berawal dari kita, tapi berawal dari market atau customer yang mau beli ke produk kita. Jadi memang kita bukan dari kita mengide sendiri kalau oh kayaknya gini pasti laku. Kayaknya pasti ini akan Iya. diterima pasar. Nah, itu nggak masuk dalam hitungan kayaknya gitu Iya. ya. Jadi yang apa yang dibutuhkan pasar itu yang menjadi solusi yang diberikan gitu ya. Betul. Permintaan pasar terlebih dahulu itu. Jadi supaya tidak di luar ekspektasi dari pasar itu tadi, jadi melakukan riset. Paling tidak di lingkungan yang pengen kita jual, di lingkungan rumah. Kalau Iya. kita memang jualan di rumah gitu ya. Nah. Ini sukanya apa nih, jajannya apa? Nah itu bisa jadi salah satu tips ya sahabat. Kemudian dari Pak Budi, penjualan adalah masalah penting yang dihadapi oleh seorang pebisnis. Apa yang dilakukan supaya bisnisnya laku dan terus laku? Seperti apa? Kalau kita ke Rencar terlebih dahulu. Rencar ini kan kadang musiman juga kan, tidak selalu ada dan ada. Nah, menyiasatinya seperti apa? Memberikan promo kah atau seperti apa kalau untuk Rencar sendiri, Mbak Diana? Kalau dari rental mobil, sesuai dengan apa yang coach saya pernah bilang, kalau kita buka bisnis itu harus ada pembeda. Jadi kita terapkan hal yang beda di rental car-nya. Kemudian apa hal bedanya? Misal di dalam mobil kita siapin makanan-makanan untuk customer. Jadi Yeah. customer bukan hanya sewa mobil, tapi mereka juga dapat benefit makanan itu tadi. Nah selain itu apa? Misal sekian persen dari keuntungan itu kita donasikan ke orang-orang yang tidak mampu, kayak gitu-gitu misal. Jadi ada hal yang membedakan dari bisnis kita. Nah untuk pengembangannya seperti apa? Nah biasanya tuh kita kalau rental mobil kan sejauh yang saya alami ini musim-musim yang tinggi itu seperti Natal, Tahun Lebaran. Baru, Idul Fitri. Tapi selain musim itu pasti ada wisatawan yang misal ke Bromo, wisatawan yang ke yeah. Malang, kemudian pekerja-pekerja antar kota yang ke Surabaya, dan itu mesti ada, selalu ada. Saya pikir itu kalau boleh dibilang nggak ada matinya kecuali kalau emang COVID. Nah, COVID pun sebenarnya kemarin nggak terlalu terpuruk banget. Kenapa? Karena pekerja-pekerja itu masih ada, dan ternyata warga-warga sekitar Sidoarjo Surabaya juga masih pakai mobil. Gitu. Nah, untuk paksa pasarnya Mbak Diana sendiri kan awalnya adalah ibu-ibu yang ada di kompleks sebelah gitu ya. Kemudian berkembang jadi ada pekerja, ada ini beragam sekali gitu ya. Itu apa yang dilakukan? Promosi-promosi apa yang dilakukan akhirnya marketnya benar-benar bisa berkembang gitu. Kalau Mbak Diana melakukan seperti apa? Kita harus diperkuat brandingnya sih di media sosial. Kita branding, kita masuk ke akun-akun yang emang gede, misal di akun-akun miliknya Sidoarjo, atau kita juga ngetek Juanda atau dan lain-lain gitu. Terus harus kuat di Instagramnya juga, terus di Google juga kita main. Jadi kita mencoba kalau posisikan diri kita sebagai customer. Jadi misal customer mau ngetik rental terdekat, nah yang muncul pertama kali Amanah Rental Car. Misal di IG kita engagementnya bagus, misal Amanah Rental Car ada di paling atas. Konsep dari sosial media tuh jangan sampai sepi. Sesepele Instastory misalnya, kalau customer milih misal Rental Car Surabaya,
dipilih yang ada story-nya sama yang enggak, pasti mereka milih yang ada story-nya sih, sesimpel itu misalnya. Karena dianggap oh ini update nih, berarti ini akan istilahnya bisnisnya terus rame, berarti ini itu menjadi salah satu tips juga ya, salah satu tips yang dilakukan kalau dari Mas Divani tadi adalah riset pasar, apa yang dibutuhkan pasar, kemudian pemasarannya adalah melalui sosial media yang murah kok sekarang bisa dilakukan gitu ya, tapi dengan konsisten sesering mungkin untuk mengupload. Nah untuk pangsa pasar ataupun juga menarik minat dari pembeli, apa yang dilakukan oleh Mbak Rahma sendiri? Karena kan ini kan open PO, jadi orang kadang wah kapan nih bisa PO lagi? Itu informasinya seperti apa untuk dicarikan supaya pangsa pasarnya ini bisa terus ada, terus kembali repeat order. Seperti apa kalau untuk Mbak Rahma sendiri? Untuk SoSweet sendiri karena sejauh ini sistemnya by PO, dan itu kita sering biasanya pasang status sama kayak yang tadi disampaikan sama Diana, juga memanfaatkan sosial media. Itu dari Instagramnya SoSweet sendiri atau WhatsApp bisnisnya SoSweet, dan terkadang juga dari saya pribadi pasang di status WA, terus juga gabung di grup-grup kuliner, terutama di Facebook gitu. Terus juga ini blast WA ke customer yang sebelumnya. Sudah pernah gitu ya? Tuh saya infokan lagi misalnya ada open PO atau lagi ada promo, dan juga manfaatkan peak season. Entah kayak pas 17-an, jadi main ada game-game tertentu, ntar ada reward apa gitu. Oh, ada promo-promo yang diberikan lah ya, dengan terlebih dahulu engage dengan para konsumen yang sudah pernah gitu ya. Kalau untuk Mas Divani sendiri seperti apa untuk, karena kan ini Mas Pokat sudah mulai, orang kan kadang ya naik turun namanya juga bisnis, tapi untuk terus menggait orang supaya lebih suka lagi sama Mas Pokat, kemudian manja-manja Choco jarnya, seperti apa untuk menggait para konsumen itu? Ya, kunci bisnis untuk sustain itu sebenarnya satu, inovasi. Jadi selain kita gencar terus untuk konsisten di marketing dan branding, tapi perlu juga adanya nama inovasi. Maka dari itu kalau di Mas Pokat sendiri kita mencoba untuk konsisten, setiap 6 bulan sekali kita keluarkan produk season. Jadi bukan produk yang sudah ada gitu. Ya selalu ada terus, tapi emang di momen tertentu aja. Entah itu momen 17-an kita ngadain produk khusus 17 kayak gitu. Jadi produk eventan kayak gitu. Terus juga ternyata misal dari responnya bagus, bisa jadi produk tersebut jadi produk tetap. Kayak gitu. Nah, dari inovasi selain itu juga branding dan marketing tadi. Yang mana branding dan marketing tadi harus beriringan. Karena ketika kita udah marketing untuk memperbanyak customer kita, tapi secara branding atau identitas kita belum ada atau belum kenal, akhirnya orang hanya sekedar tahu tapi nggak melekat, akhirnya lupa. Nah, PR-nya di sana. Akhirnya bagian tim sosmed kami itu membuat biasanya pilar konten marketingnya. Entah itu seperti brand love, dalam artian produk Mas Pokat itu agar dicintai sama customernya seperti apa kayak gitu. Kita bikin loyalitas member kayak gitu, yang mana di sana nanti setiap mereka ulang tahun kita juga ucapkan. Jadi kita membangun hubungan juga, bukan kita hanya menjualnya saja, membuat orang ayo beli, tapi gimana kita juga tahu mereka seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Iwan, khusus untuk Mas Divani. Mas Pokat pertama kali jualan di mana dan bagaimana menyiasati pasar yang kurang konsumtif? Oke, nah kebetulan tepat sekali karena Mas Pokat juga berawal dari lokasinya di daerah Sukodono, yang mana secara traffic bukan traffic utama, tapi itu kayak jalan tembusan. Betul. Nah kayak gitu. Nah kami mengawalinya itu kebetulan di pinggir jalan di rumah saya, yang mana dulu kita awalnya dengan cara buat nariknya adalah promo. Jadi karena awal dan pas waktu daya beli itu juga masih belum bagus juga, kita pakai promonya itu bayar pakai doa. Kayak gitu. Jadi kita buat bayar pakai doa, yang mana harapannya kita membuat orang awalnya karena di sana masih belum ada alpukat kocok agar tertarik dan juga mendoakan kita. Nah, alhamdulillah ternyata dari sana responnya bagus. Kurang lebih pas waktu kita awal launching 2 jam itu habis 100 gelas. Yang mana kita ekspektasi 100 itu untuk 1 hari, tapi di 2 jam itu udah habis. Nah, terus hari kedua kita mantau apakah orang balik atau enggak kayak gitu. Ternyata alhamdulillah balik. Karena dari segi rasa cocok dan dari segi harga terjangkau. Nah, untuk pasar yang daya belinya
menengah ke bawah juga Mas Pokat sasarnya adalah ke sana. Jadi kita kalau alpukat kan sebenarnya mahal. Ya, Kurang lebih kalau misal di pasaran musiman lah ya. betul. Ketika mahal bisa sampai 40.000, ketika murah di angka 15 sampai 20.000. Ya. Nah, untuk menyasar segmen bawah kan agak sulit sebenarnya. Tapi kita akhirnya menemukan formula sehingga kita bisa membuat minuman alpukat kocok mulai dari 6.000. Nah, itu akhirnya proses risetnya di sana. Kita main di bahan bakunya. Sehingga untuk menyasar segmen bawah tadi berarti dari bahan-bahan yang dipakai juga nggak bisa yang kualitas premium. Karena disesuaikan dengan daya beli masyarakatnya. Tapi juga ada produknya yang di atas itu guys, sehingga ringnya dari 6.000 sampai 17.000. Jadi tidak ada istilahnya yang orang itu tidak konsumtif gitu ya, tapi disesuaikan saja dengan pangsa pasar yang ada di sekitar gitu ya, yang target pasarnya seperti apa gitu ya. Nah ini pertanyaan dari Mbak Sinta, SoSweet pertama kali jualan bagaimana? Apa sosmed yang digunakan dan apakah selama ini juga pernah ngiklan untuk di sosial media? Oh ini untuk sosmed yang sponsor gitu ya. Seperti apa untuk SoSweet? Baik, untuk SoSweet sendiri pertama kali memang langsung dari Instagram. Tentunya Instagram pribadi saya dulu, terus akhirnya bertahap bangun Instagram khusus untuk SoSweet sendiri. Terus akhirnya memang fokus utamanya di Instagram terlebih dahulu. Terus habis itu baru-baru ini mulai merambah ke Facebook dan mulai memanfaatkan yang iklan berbayar seperti itu. Dan tentunya karena sosnya sendiri ada inovasi yang untuk produk non dairy dan dairy, jadi itu ada keunikan tersendiri lah di masyarakat. Jadi ada pilihan ya, karena kan ada beberapa orang yang alergi atau apa gitu ya dengan dairy. Jadi ada pilihan yang bisa dipesan oleh konsumen. Nah untuk yang sosial media berbayar ini, apakah itu berdampak kalau menurut Mbak Diana sepertinya seperti apa? Apakah itu berdampak sih atau ya selama kita sosmednya bisa terus update itu juga tidak masalah atau seperti apa kalau untuk Renkar? Kalau kita nggak ngandelin ads, misal Google Ads atau Instagram Ads itu masih agak kurang karena kita belum jadi yang pertama gitu. Jadi kalau menurutku berbayar itu perlu karena kita juga ada dalam manajemen keuangan tuh kita juga butuh untuk menyisihkan uang untuk branding. Jadi kalau di Amanah Rental Car, kalau brandingnya oke, Amanah Rental Car nanti munculnya pertama. Gitu. Jadi apakah itu ngefek? Sangat ngefek. Jadi itu sangat ngefek ya sahabat, meskipun tim sosmednya juga bekerja, tapi supaya tetap ada di pencarian pertama inilah yang dilakukan itu paling tidak ada untuk branding itu pasti akan disisihkan. Nah terakhir ini pertanyaan sebelum kita ke jeda iklan, kalau semisal ada tawaran pekerjaan gitu ya, menarik nih, luar biasa nih, sesuai dengan meskipun passionnya adalah di bisnis tapi ada passion lain nih dengan gaji yang sudah luar biasa gitu, apakah akan diambil dengan meninggalkan anak yang sudah lahir ini atau dititipkan atau seperti apa? Kalau untuk Mas Devani seperti apa? Ya, karena kalau dari awal saya memang passion dan minatnya di wirausaha. Jadi kalau nanti misal ada tawaran seperti itu saya masih idealis dan fokusnya adalah di wirausaha kayak gitu Mbak. Tapi tidak pengen mencoba untuk istilahnya di korporat kan, mencoba karena masih muda juga gitu ya, sebagai pengalaman, tertarik? Kalau untuk saat ini belum tertarik Mbak, karena bisnis yang saya jalani jalan dan untuk penghasilan saya saat ini juga cukup. Dan secara prospek saya yakin dan pede untuk pengembangannya lebih besar lagi kayak gitu. Dan secara penghasilan kalau misal kita bicara di pekerja dan pengusaha, sebenarnya kalau pengusaha itu potensi untuk naiknya lebih besar. Tapi memang harus melewati fase naik turun roller coaster tadi. Betul. Nah itulah yang mau kami fokuskan dan juga kami istiqomahkan dalam perjuangan di bisnis ini. Kayak gitu. Jiwanya sudah jiwa entrepreneur. Itu tadi ya, karena sudah dari SMA sudah berusaha. Nah kalau untuk Mbak Diana, ini ada tawaran nih, saya spesialis ke luar lah gitu ya, ke Jepang gitu, penelitian ke Jepang, ke Australia dan lain sebagainya. Bagaimana, diambilkah tawaran itu dan meninggalkan Amanah Renka atau seperti apa? Atau dititipkan?
Jadi kalau boleh cerita sedikit, jadi saya dari SMP itu udah suka cari uang basicnya, suka cari uang dari mulai les private, catering, buka jual baju dan lain-lain. Saya udah jalani semua itu sampai ketemulah sama jodoh saya, Amanah Rental Car ini. Nah, kalau kita kerja dengan sesuai dengan hati kita, kita udah cinta ini perasaan kita tuh, ya ini yang dari mulanya sampai jadi seperti ini. Kalau Amanah Rental Car tim tuh udah settle, kenapa harus saya tinggal? Gitu. Yeah. Kalau penawaran sekolah di luar dan lain-lain, kenapa tidak diambil juga? Kenapa tidak berjalan bersamaan? Nah, kan itu konsepnya adalah kita tidak perlu terjun langsung, tapi kita menjadi kepala dan kita kontrol semuanya dalam kendali kita. Apalagi dengan digitalisasi seperti sekarang ini semuanya bisa gitu ya. Gitu. Dan untuk Mbak Rahma sendiri seperti apa sebagai sarjana humaniora ya? Ada tawaran bagus nih. Dengan ya luar biasa sesuai dengan mimpi mungkin yang diceritakan, akankah seperti apa kalau untuk Mbak Rahma sendiri? Kalau ada tawaran pasti tertarik, berminat. Cuma nanti akan disesuaikan lagi. Jadi benar kata Diana juga, misalkan bisa berjalan dua-duanya, kenapa tidak? Selagi masih muda harus dicoba semuanya. Kalau yang dua ini bisa disesuaikan lah ya gitu ya. Tapi kalau yang ini nih ya bisnis aja dulu gitu ya. Karena passionnya memang jadi entrepreneur sahabat ya. Tetap stay tune karena kita masih ada sesi yang ketiga di Business Talk. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury sahabat. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. Sahabat, dan kita ada di sesi ketiga karena waktu sudah tidak banyak, jadi saya meminta ketiga narasumber saya untuk memberikan closing statement berkaitan dengan tema kita hari ini seperti apa, dimulai dari Mbak Rahma, nanti tutup oleh Mas Divani. Seperti apa closing statement dari perbincangan kita di sore hari ini, Mbak Rahma? Khususnya buat anak-anak muda, ya teman-teman anak muda Surabaya dan masih bersekolah, misalkan ada mimpi untuk berwirausaha sendiri seperti itu, jangan takut untuk mencoba terlebih dahulu, karena juga banyak, misalkan ada yang bilang karena nggak berani untuk berwirausaha, takut karena nggak ada modal atau apa, terutama khususnya di secara finansial. Sebenarnya tidak hanya itu, bisa misalkan dengan cara partneran dengan temennya seperti itu, terus nanti mengajukan proposal. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba, walaupun mungkin masih hanya ide, tapi itu untuk misalkan diajukan ide bisnisnya itu pasti nanti bisa diwujudkan. Dan setelah itu sudah terwujud, harus tetap konsisten dan untuk menjaganya itu penuh tanggung jawab. Nah, itu untuk tetap konsisten supaya bisnisnya juga tetap berjalan, itu juga perjuangan gitu ya, sahabat yang belum usai. Untuk Mbak Diana seperti apa closing statement terkait dengan perbincangan kita? Mungkin ini pesan buat saya dan juga teman-teman semuanya, menjadi mahasiswa itu kita harus berani mati-matian, kita harus berani berenang lebih jauh lagi buat mimpi-mimpi kita. Kalau mimpi kita gagal di 1000 kali, kita coba lagi di 1001 kali lagi. Karena kita nggak tahu rezeki mana yang ada nantinya. Jadi seorang mahasiswa itu adalah waktunya berenang sejauh-jauhnya gitu ya untuk menggapai segala mimpi yang ada gitu ya. Kalau untuk Mas Devandi seperti apa closing statement-nya? Ya, pesan untuk saya dan teman-teman semua, apalagi yang teman-teman mahasiswa gitu ya. Mahasiswa itu adalah status privilege. Kenapa? Karena di sana teman-teman meski kalau bilang modal nggak ada, pengalaman nggak ada, tapi fasilitas dan relasi sangat luar biasa. Maka dari itu ketika teman-teman mahasiswa dan ingin untuk eksplor lebih jauh terkait bisnis, adalah waktu yang paling tepat. Segera mulai, segera gagal, dan segera belajar. Karena tidak ada yang tidak mungkin kalau kita tetap berusaha dan juga tetap konsisten dalam melakukan tujuan kita itu tadi sahabat ya. Karena ada mimpi besar di ujung sana tuh yang harus diraih. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya, ada Mas Devandi Wahyu, sarjana sains, owner dari Mas Pokat, dan juga CV Avo Kausa Magna, dan juga Mbak Diana Zainia, sarjana kedokteran gigi. Sahabat, sukses untuk segala yang dilakukan untuk teman-teman ini juga ya, sahabat, dari Amanah Rencar dan Travel, dan Mbak Rahma Alif Fatina, sarjana humaniora dari sosweet.id.
sahabat ya. Ketiganya ini merupakan teman-teman yang luar biasa meskipun berkuliah, tapi mereka juga sukses memanage bisnis mereka hingga sekarang. Ya, sahabat, ini perbincangan yang cukup luar biasa. Semoga menginspirasi untuk Anda semua, sahabat. Jadi tidak ada yang tidak mungkin untuk memulai bisnis. Tadi sudah disampaikan juga beberapa tips yang bisa Anda lakukan, sahabat. Ketemu lagi di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community di Kamis dari pukul 3 hingga 4 sore setiap 2 minggu sekali, sahabat ya. Dan saksikan kembali perbincangan Business Talk di YouTube channel Merkur di Radio Mercury 96. Saya Anta Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.